Untuk video ini akan memperlihatkan proses instalasi Pi-hole. Jadi Pi-hole itu merupakan ad blocker. Jadi dan biasanya itu Pi-hole itu diinstalnya itu di atas Raspberry Pi, juga bisa diinstal di Linux Fedora, CentOS ataupun sekarang namanya Rocky Linux, Debian, dan Ubuntu. Selain itu juga Pi-hole juga dapat diinstal di Docker. Jadi Pi-hole itu memiliki Docker image gitu. Untuk proses instalasi Pi-hole-nya sendiri tidak begitu sulit. Jadi kalau kita lihat di petunjuknya di GitHub-nya si Pi-hole itu, kita tinggal ikut aja proses instalasinya. Ini kita pakai ini aja, one step automated install. Untuk Pi-hole yang akan kita install itu kita akan diinstal di atas Linux container, di mana Linux containernya itu akan berjalan di Proxmox. Untuk mulainya itu kita bikin Linux containernya dulu. Jadi tinggal create city, bikin ID Linux container itu berapa, terus kita masukin namanya, kita bikin aja Pi-hole, masukin password. Oke, ini juga saya juga akan masukin public key-nya, SSH public key-nya. Ini SSH public key yang ada di saya. Kita copy dulu. Oke. Next, template-nya kita pakai yang itu 2. Size-nya gak usah gede-gede, 5 GB harusnya cukup. CPU 1, memori kita pakai 256 aja, nggak usah gede-gede. Swap-nya juga kita setup di 256. Untuk network kita pakai IP versi 4, static aja, kita kasih 253/24, oke, 10/10/254. DNS-nya kita taruh aja dulu, DNS-nya Google. DNS domain kita taruh home.lab. Oke, next kita start after created, finish. Oke, proses pembuatan filenya udah selesai. Pembuatan Linux containernya udah selesai, sorry. Nah, habis itu kita tinggal login ke dalam Linux containernya. Oke, untuk login kita pakai SSH aja. Root add. Oke, ini saya harus hapus dulu. Oke, coba lagi. Oke, sudah, kita update dulu Linux containernya. Kita upgrade.
Oke, udah selesai. Habis itu kita tinggal restart dulu. Oke, kita lihat di konsol. Oke, ini harusnya udah bisa. Oke, kita login lagi. Oke, untuk proses instalasinya sendiri cukup mudah. Kita tinggal copy paste ini aja komennya. Paste. Oke, tempatnya harus install kernelnya dulu. Oke, oke, baru kita jalankan proses instalasinya. Oke, proses instalasinya udah selesai. Oke, nah kita tinggal tes. Jadi untuk tesnya kita pakai command dik aja. Dik, kita logout dulu lah dari 10. Oke, kita oke, query-nya berhasil. Jadi proses instalasinya udah selesai. Jadi kita bisa setup DNS itu kita pointing ke arah si Pi-hole. Jadi ini tergantung dari masing-masing konfigurasi yang ada di dalam jaringan kita gitu. Jadi kalau untuk di jaringan saya itu kebetulan saya pakainya DHCP server itu pakai yang KAISC. Jadi saya harus ubah dulu konfigurasinya. Jadi untuk sekarang konfigurasi network saya itu untuk DNS servernya itu masih mengarah ke 10.10.10.10.10.11. Jadi kita ubah ke IP-nya si Pi-hole yang baru kita install. Oke. Yang DHCP untuk yang IP versi 4. Oke, kita restart service KEA-nya. DHCP4 server. Nah, ini dia. Oke, di sini berarti kita tinggal ini harusnya udah berubah. Oke, kita disable dulu wifi-nya. Kita enable lagi untuk melihat IP DNS-nya sudah
Oke, IP DNS-nya ini udah berubah ke Pi-hole server yang baru kita install. Nah, untuk ngetesnya itu caranya sih paling gampang pakai Chrome. Oke, di Chrome-nya itu cari biasanya Chrome-nya itu ada di samping kiri sini suka ada apa? eh, ada iklan lah gitu ya. Ini udah iklannya udah nggak ada. Eh, Oke lah, yaudah kita lanjut aja dulu. Nah, setelah proses instalasi Pi-hole ini selesai, biasanya eh, saya akan tambahkan lagi instalasi untuk Cloudflare. Jadi Cloudflare eh, DNS proxy untuk DNS over HTTPS. Jadi RDOH proxy itu kalau penjelasannya itu kurang lebih DOA. Jadi DOA itu sebenarnya DNS query biasa, tapi dia itu dilewatkan lewat query-nya itu apa ya, dikirimnya itu via HTTP atau yang HTTP versi 2 gitu. Nah, karena dia menggunakan HTTPS, jadi traffic ataupun request ataupun query ataupun respons dari DNS DNS-nya kita itu ke encrypt. Jadi misalnya kalau kita ingin akses web-web yang di blok itu bisa bisa kita manfaatkan DNS over HTTPS. Jadi contohnya di kita biasanya di Indonesia itu kan Reddit, setahu saya by default itu di blok. Nah, ini nggak bisa. Nah, untuk supaya kita bisa bisa nge-bypass, bisa akses Reddit gitu, itu kita bisa utilize DNS over HTTPS. Proses instalasinya tidak terlalu sulit, jadi tinggal ikut aja petunjuk yang ada di sini. Jadi kita install dulu binary-nya, kita download aja ya. Hmm, Download dulu. Oke, ini saya jalankan Tmax saja dulu. Sekarang kita tinggal install Cloudflare-nya. Oke, oke. Nah, setelah diinstal kita buatkan servisnya gitu. Jadi kita buatkan servisnya dulu, kita bikin service filenya. Setelah itu ya aja. Oke,
portnya kita ganti ke port 535. Oke, kita enable dulu servisnya. Bentar ya dulu. Oke, itunya udah servisnya udah jalan. Jadi kita bisa lihat nih. Oh, jadi untuk upstreamnya itu ke DNS server yang dimiliki oleh si Cloudflare. Jadi untuk tesnya itu kita tes dia. Kita ganti ke 5353. Oke, udah bisa. Nah, sekarang kita tinggal login ke dalam Pi-hole-nya. Jadi kita rubah dulu passwordnya. Password. Oke, passwordnya udah di set. Kita tinggal login ke dalam Pi-hole-nya. Admin. Oke, nah sekarang kita ubah untuk DNS upstream-nya. Jadi untuk DNS upstream-nya itu kita pakai yang custom DNS, kita pakai 127. Ini tuh kita pakai port 5353. Oke, kita tinggal save dan apply. Oke, ini harusnya udah bisa. Kita tes lagi. Oke, sudah bisa. Jadi eh, dengan kita combine antara Pi-hole dan proxy DNS-nya, si Cloudflare proxy DNS ini otomatis traffic DNS kita jauh lebih aman. Jadi traffic dari Pi-hole ke upstream servernya itu lebih aman karena traffic itu udah terenkripsi gitu, dan kita juga bisa mengelola dengan jauh lebih fleksibel uh, environment kita gitu. Jadi kita bisa atur site mana aja yang bisa kita blok, terus site mana aja yang bisa kita allow gitu. Nah, di Pi-hole sendiri itu kita bisa menambahkan block listnya. Jadi untuk block listnya itu kita tinggal cari aja dari di internet. Pi-hole database. Yang isi list. Tinggal tambahkan aja. Oke, add block list. Setelah itu kita tinggal update. Oke, otomatis kita lihat listnya kita itu, list site yang diblok juga bertambah gitu. Jadi kalau kita mau lihat di sini banyak sebenarnya block listnya di isi list. Jadi ada ini untuk apa? Misalnya untuk ini fanboy annoyance list, blok sosial media konten. Ada juga misalnya kalau kita mau blok TikTok bisa
juga. Ini bentuk blok TikTok saya ambil aja dari Pi-hole existing saya. Tambahin ke add block listnya ini. Jadi ini bisa kita kontrol, misalnya di rumah ada anak-anak kita yang main TikToknya udah kebangetan, itu bisa kita blok juga gitu. Jadi buat ngetesnya kita coba aja tiktok.com. Nah ini kalau kita lihat TikToknya itu udah tidak bisa dibuka lagi. Terus kalau kita disable, oke, sekian. Terima kasih.